Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Apa yang sudah Tuhan tunjukkan dan Tuhan nyatakan bagi kita, kita harus bisa melihat itu di dalam sebuah syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mengucapkan syukur kita menyatakan terima kasih kita untuk semua penyertaan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh kerjakan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sungguh berterima kasih dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan nyatakan. Kami berterima kasih dengan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada setiap kami. Begitu juga pada saat pagi hari ini kami boleh membuka mata kami dan kami sungguh-sungguh menyadari bagaimana kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh memampukan, Engkau sendiri yang boleh menyatakan anugerah Tuhan, penyertaan pimpinan Tuhan yang sungguh Tuhan boleh jalankan dan Tuhan kerjakan. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan streaming doa pagi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin sertai, baik di tempat hamba-Mu di sini maupun juga jemaat-jemaat-Mu yang boleh mendengarkannya dari rumah dengan sinyal yang mereka dapatkan, dengan jaringan internet yang kiranya itu boleh menopang dengan memadai. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang mengontrol dan mengatur segala sesuatu yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur dengan segala sesuatu yang ada. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-9 sampai 19. Ya, 1 Korintus ayat ke-9 sampai 19. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya.
Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke. Kita sudah membahas kemarin sedemikian rupa di dalam sebuah pengantar, tetapi pengantar itu dengan begitu jelasnya kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sudah menanamkan satu prinsip yang sangat jelas. Ya, Rasul Paulus sudah menanamkan satu prinsip yang sedemikian jelas yang dia bisa nyatakan, yang dia bisa tunjukkan bahwa apa? Bahwa dia memberitakan Injil dan jemaat itu menerimanya. Bukan hanya menerimanya, jemaat itu juga berdiri teguh pada iman seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, tetapi justru dari iman itulah yang menyelamatkan. Ya, kita bisa melihat ya. Ya, kita bisa melihat ya. Injil yang diberitakan itu diterima. Setelah diterima, maka mereka berdiri teguh di dalam iman atas Injil itu, dan Injil itulah yang menyelamatkan. Ya, 4 hal. Gitu ya. Kalau kemarin saya menekankan 3 hal, maka kita harus bisa melihat lanjutan ayat itu sebenarnya ada hal keempat, yaitu apa? Injil yang diberitakan. Ya, seperti itu. Lalu hal yang berikutnya, kita harus bisa melihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekedar berita kosong, ataupun ini bukan hanya sekedar pemberitaan-pemberitaan yang hanya diceritakan melalui mulut, tetapi itu sebenarnya adalah fakta. Itu sebenarnya adalah kisah nyata. Yaitu apa? Bahwa kebangkitan itu, kematian itu, dikuburkan itu, semuanya itu ada saksi mata. Ya, ada saksi mata. Ya, itu yang sesuatu yang kita sungguh-sungguh harus bisa melihat ya. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh kita harus bisa melihat sedemikian rupa. Ya, sesuatu yang kita harus lihat sedemikian rupa. Bahwa saksi mata itu menjadi penting. Tentu di dalam hal ini gitu ya. Ada beberapa apologet gitu ya, ini ya, orang-orang yang melakukan satu bagian dari teologi, yaitu pembelaan iman, yang biasanya kita sebut sebagai apologetika, dan orang yang melakukan itu kita sebut sebagai apologet gitu ya, pembelaan iman. Ya, dan memang ada beberapa apologetika, teori apologetika ataupun juga para apologet yang mengatakan bahwa iman kita itu bukan iman yang evidensialis. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa iman Kristen kita itu tidak dibangun di atas dasar bukti-bukti saja. Ya, kenapa? Karena kalau memang atas bukti-bukti saja, ya secara khusus gitu ya, waktu itu diimplementasikan di dalam personalitas kita masing-masing, keberadaan diri kita masing-masing, memang itu menjadi akan sangat sulit sekali. Ya, bagaimana itu dibuktikan? Maka memang iman itu tidak harus berdasarkan evidensialis. Tetapi bahwa jikalau ada yang bisa mendukung, ada bukti yang bisa mendukung, kenapa tidak kita pakai? Ya, jadi kita harus bisa melihat ya kaitannya dengan saksi mata itu. Ya, jadi kita bisa dengan sangat jelas sebenarnya Rasul Paulus bukan sedang membangun ini ya
ini ya, penjelasan-penjelasan dia menjadi kuat itu karena saksi mata, justru tidak. Justru mereka sudah menerima, justru mereka sudah mendapatkannya, justru mereka sudah teguh berdiri gitu ya. Rasul Paulus hanya menambahkan bahwa gitu ya, di dalam hal itu ini menjadi sebuah pendukung untuk bagaimana mereka tahu yang mereka percayai bukan sesuatu isapan jempol belaka, bukan hanya sesuatu omongan-omongan sekedar saja. Ya, itulah yang Rasul Paulus nyatakan, itulah yang Rasul Paulus tunjukkan. Maka sedemikian rupa dia bisa menunjukkan bahwa saksi mata itu sangat banyak, 12 rasul, ya, lalu ada ini ya, ada 500 saksi mata yang lain. Selain itu kepada Yakobus, ya, Yakobus di dalam hal ini gitu ya, kita harus tahu Yakobus itu bukan Yakobus murid Tuhan Yesus, saudaranya Yohanes, enggak. Kenapa? Karena Yakobus itu sudah mati. Yakobus itu menjadi rasul yang martir, rasul pertama yang martir, ya, rasul pertama yang martir gitu ya, dibunuh karena dia percaya, ya, justru itu adalah Yakobus. Ya, jadi ini adalah Yakobus yang lain, Yakobus yang menjadi saudara Tuhan Yesus, Yakobus yang menulis surat Yakobus yang dikanon di dalam Alkitab kita, dan dia adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Ya, dia bukan rasul, tetapi dia diangkat menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Ya, bagaimana kita ini? Ya, coba ya, saya ajak kita lihat ya. Di Kisah Rasul 12, ya, Kisah Rasul pasal 12. Ayat 2, ayat 1 sampai 2 lah ya. Ayat 1 sampai 2, Kisah Rasul 12, 1 sampai 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya, jadi waktu itu sudah dibunuh gitu ya. Herodes itu sudah dibunuh. Ya, Herodes itu sudah dibunuh. Saya masukin ke sini ya. Ya, harap kita bisa memperhatikan bersama-sama. Lalu juga Kisah Rasul 15 sekarang. Ya, ini ya, di Kisah Rasul 15 ayat ke-13. Ya, ayat ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus di sana itu adalah siapa? Itu adalah saudara dari Tuhan Yesus, ya, saudara kandung dari Tuhan Yesus, dan dia sebenarnya adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Ya, saat itu dia menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Mengapa dia yang memimpin jemaat, bukan rasul-rasul yang lain? Karena rasul-rasul sebagian besar gitu ya, itu menyebar, melayani. Ya, jadi yang akhirnya menjadi pemimpin jemaat waktu itu memang adalah bisa dikatakan bukan rasul, tetapi orang biasa yang tetapi tentu bisa dipercaya oleh rasul dan punya kedekatan dengan rasul sedemikian rupa gitu ya, sehingga mereka ini ya bisa dibimbing lah ya untuk memimpin ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa melihat sedemikian. Kisah Rasul 15 ayat 13. Maaf ya, Kisah Rasul 15 ayat 13. Ya, jadi kita bisa melihat dengan jelas seperti itu ya. Itulah Yakobus. Kemudian
kita harus bisa mengetahui begini. Ya, Rasul Paulus gitu ya. Rasul Paulus menganggap bahwa dia adalah bayi rasul yang prematur. Ya, yang prematur, yang seharusnya belum waktunya dilahirkan. Dia menganggap dirinya seperti itu, tetapi karena Tuhan menampakkan diri kepada dia secara langsung, dan melalui itu dia dipertobatkan sedemikian rupa, gitu ya. Maka di sanalah gitu ya Rasul Paulus bisa menyatakan dirinya. Ya, Rasul Paulus di dalam hal ini ya, kalau kita bisa melihat ya, maka tadi saya sengaja membaca mulai dari ayat ke-9 gitu ya. Padahal sebenarnya kemarin kita juga sudah membahasnya. Ya, yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa apa? Rasul Paulus merasa dirinya tidak layak, seseorang yang begitu hina, ya, seseorang yang begitu hina, gitu ya. Kenapa? Karena dialah yang menganiaya jemaat Allah. Ya, dialah yang menganiaya jemaat Allah. Gitu ya. Ya, dia bahkan merasa diri tidak layak disebut rasul, tetapi dia memanggil dirinya apa? Rasul juga kan. Ya, ya, jadi inilah yang kita harus sungguh-sungguh lihat ya. Ya, inilah yang kita harus lihat bahwa ada sebuah paradoks yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus yang menganggap diri begitu hina, yang menganggap diri begitu tidak layak, yang bahkan menganggap diri tidak perlu punya jabatan rasul itu, tetapi yang pasti adalah bahwa jabatan rasul itu sudah disandang oleh dia. Ya, sudah disandang oleh dia. Ya, jadi di dalam hal ini memang kita perlu kita perlu lihat bahwa Rasul Paulus dengan sangat jelas tahu siapa dirinya, yang tidak layak, yang hina itu, yang najis itu, yang kotor itu, tetapi di sisi yang lain dia juga sangat jelas tahu posisi dirinya sekarang itu seperti apa, dan itulah yang dia jalankan. Ya, itulah yang dia hidupi menjadi sebuah panggilan dari kehidupannya sebagai seorang rasul. Ya, dengan kita memahami ini, maka waktu kita melihat ayat ke-10 gitu, itu baru jelas. Rasul Paulus mengatakan apa? Ini semuanya semata-mata karena kasih karunia. Ini semuanya semata-mata karena ada anugerah Tuhan. Dan anugerah itu adalah anugerah yang gimana? Anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Ya, aku sebagaimana ada aku sekarang. Ya, aku sebagaimana aku ada sekarang. Ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. ya, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Itulah yang ingin dia katakan. Enggak sia-sia loh. Anugerah itu bukan menjadi sesuatu yang hanya diberikan pada seseorang, ya udah selesai. Enggak, tidak sia-sia. Kenapa? Karena justru melalui itulah Rasul Paulus mengerjakan panggilan dia, mengerjakan pelayanan dia dengan begitu tekun, dengan begitu setia, dan bahkan dia berani mengatakan, akulah yang paling keras melayani. Akulah yang bekerja paling banyak. Ya, istilahnya seperti itu. Dibandingkan mereka semua. Ya, dibandingkan semua. Ya, tentu di dalam hal ini kita harus bisa melihat bahwa apa? Karena Rasul Paulus, dialah yang berkeliling. Dialah yang mengerjakan itu semua, dan yang dia kerjakan adalah secara khusus kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ataupun juga mereka-mereka yang tinggal di negara-negara yang lain, sedemikian rupa yang tidak punya background sama sekali. Ya, berbeda dengan rasul gitu ya. Banyak rasul yang akhirnya memang juga akhirnya mereka merantau, mereka melayani, mereka pergi dan segala macam gitu ya. Tetapi sebagian besar di dalam konteks mereka pergi itu karena apa? Karena ada jemaat-jemaat Yahudi yang di Yerusalem yang karena penganiayaan dan segala macam mereka sudah pergi kemana-mana, memencar kemana-mana, dan gitu ya, rasul itu di dalam konteks mengunjungi mereka. Lalu di sanalah memang mendirikan setiap jemaat demi jemaat. Ya, jadi bisa ya dapat gambarannya. Ya, karena saya teraniaya di sini, gitu ya, karena saya teraniaya Jakarta gitu misalkan ya. Lalu saya datang ke Samarinda, ya, lalu setelah saya datang ke Samarinda, saya memberi kabar kepada rasul-rasul di Jakarta di sana untuk boleh melayani di sini.
supaya di sini pun juga ada satu jemaat. Ya, itu kira-kira gambaran yang ada. Ya, jadi ya, jemaat di Yerusalem mengalami penganiayaan dan segala macam, akhirnya mereka pindah, mereka menyebar, ya, kemana-mana, ke berbagai wilayah, lalu mereka memberi kabar kepada rasul-rasul, ataupun rasul-rasul mendapatkan kabar mereka, lalu rasul-rasul mengunjungi mereka. Ya, itu secara sekilas ya, kita bisa melihat bagaimana ini ya, penyebaran demi penyebaran yang ada. Kalau Paulus tidak, Paulus kunjungi kota demi kota, dan dia memulai dengan baru sendiri, gitu ya, dengan semua kapasitas dia tentunya, dan Tuhan memberikan berkatnya kepada Rasul Paulus, dan itulah yang Rasul Paulus kerjakan. Maka gitu ya, Rasul Paulus berani mengatakan, aku lebih keras, aku bekerja lebih banyak, ya, dibandingkan mereka semua. Di dalam hal ini Rasul Paulus bukan sedang membanggakan diri loh. Kenapa? Karena di akhir dia tutup dengan apa? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kembali ngomong anugerah Tuhan yang diberikan kepada dia. Saya tahu gitu ya, saya harus pergi kemana-mana. Perjalanan misi pertama, misi kedua, perjalanan misi ketiga, gitu ya. Ke Pontus, ke Galatia, ke Frigia, kemana. Semuanya Rasul Paulus kerjakan. Dia kunjungi satu jemaat demi satu jemaat. Dan semuanya itu di dalam anugerah Tuhan bagaimana? Diberikan untuk dia. Ya, di dalam anugerah Tuhan itu diberikan untuk dia. Ya, sehingga di dalam hal ini, ya, Rasul Paulus sangat tahu. Walaupun saya bekerja paling keras, itu juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat ya, ada dua poin yang sangat penting Rasul Paulus nyatakan. Pertama adalah saya yang paling hina, saya yang tidak layak. Tetapi Tuhan panggil saya. Tuhan mau saya menjadi rasulnya untuk melayani dia, memberitakan Injilnya. Lalu hal yang kedua, yaitu apa? Bahwa walaupun itu dengan semua anugerah Tuhan, ya, dengan semua anugerah Tuhan, saya boleh bekerja dengan sedemikian giat, sedemikian keras, sedemikian banyak. Dan gitu ya, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, maka Rasul Paulus bilang ayat ke-11, baik aku maupun mereka itu rasul-rasul, ya, teman-teman dia, pelayanan dia, ya, maksudnya teman-teman pelayanan Injil ya, rasul-rasul, benar-benar rasul, bukan teman pelayanan kayak Lukas, Aquila, Priscilla, bukan ya. Ya, sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah kami mengajar, apa yang kami ajarkan, Injil yang diberitakan itu. Lalu demikian jugalah kamu menjadi percaya. Ya, jadi di dalam hal ini Rasul Paulus bisa menyatakan apa? Bahwa sudah mendapatkan respon. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas, nyata. Itu benar-benar terjadi. Ya, sesuatu yang sangat jelas. Itu benar-benar terjadi. Ya, maka setelah itu ya, kita mulai masuk ke dalam mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-19, kita bisa melihat adanya sebuah argumentasi, adanya sebuah pembekalan ataupun juga sebuah pekerjaan untuk memperlengkapi jemaat ya yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, untuk Rasul Paulus ingin tunjukkan kepada mereka. Ya, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, jadi gitu ya. Rasul Paulus mempersiapkan mereka untuk mereka tahu ada di tengah-tengah jemaat yang karena sinkretisme. Ya, karena sinkretisme. Ya, jadi dari tafsiran Gordon Fee yang saya baca, dia memberikan sebuah kesimpulan, dia memberikan sesuatu pembekalan untuk bisa menyatakan bahwa ada sesuatu ya yang bahwa
jemaat di sana sebenarnya bukan langsung mengatakan tentang waktu ngomong tentang kebangkitan itu bukan langsung menolak tentang Kristus yang tidak bangkit. Mereka bukan menolak itu. Ya, mereka terima itu. Tetapi mereka tidak terima adalah bahwa nanti orang percaya juga akan dibangkitkan bersama-sama. Ya, dan itulah yang bagi mereka enggak lah. Itu mah enggak perlu. Gitu ya, kita nggak butuh juga, itu kayaknya nggak benar ya. Jadi ada penolakan terhadap hal itu. Jadi maka itulah yang membuat gitu ya, Gordon Fee waktu di bagian depan mengatakan bahwa ini ya pembelajaran ataupun juga penjelasan akan hal ini gitu ya, bukan merupakan sesuatu yang begitu mendesak, maka akhirnya Rasul Paulus taruh di belakang. Gitu ya, akhirnya Rasul Paulus itu taruh di belakang di dalam penyusunan suratnya. Dia gak taruh itu di depan. Mestinya kalau ngomong ini ya, doktrinal seperti ini, itu mestinya di depan. Gitu kan, contoh misalkan Galatia, Kolose gitu ya, belum apa-apa mulai sudah ngomong dari Kristus. Sangat jelas ya, Efesus itu mulai dengan sangat jelas langsung keselamatan. Ya kan? Ya kan? Ya, tetapi gitu ya, di dalam surat 1 Korintus, kenapa itu tidak ditaruh di depan gitu ya? Karena memang secara itu tidak begitu ini sih gitu ya, tidak begitu menyolok gitu ya, dan juga bukan sesuatu yang akhirnya ini ya membuat mengancam iman dari jemaat. Sebenarnya itu tidak sampai sedemikian rupa ya, tetapi tentu harus dibereskan pengertian ini ya, tentu harus dibereskan. Maka gitu ya, kita harus lihat ya, jemaat di Korintus menghadapi satu isu, yaitu apa? Orang-orang tidak percayakan kebangkitan orang mati, ya, dan di dalam hal ini waktu ngomong kebangkitan orang mati itu adalah ngomong tentang pengharapan dari hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bukan sedang menolak Kristus yang dibangkitkan. Bukan ya. Jemaat di Korintus bukan di dalam hal konteks seperti itu. Ya. Maka ya, inilah yang menjadi satu bagian ya. Inilah yang menjadi satu bagian dari itu ya, bahwa bagaimana Rasul Paulus mencoba menjelaskan ya. Rasul Paulus mencoba menjelaskan bahwa waktu kita mengatakan tentang tidak adanya kebangkitan orang mati, sebenarnya secara tidak langsung Anda ini menolak Kristus, karena Kristuslah yang paling sulung. Ingat ya, Kolose pasal 1 itu mengatakan Kristus itu adalah sulung dari segala sesuatu, termasuk kebangkitan. Ya, termasuk kebangkitan. Kristus itu adalah yang sulung. Kenapa? Karena kebangkitan dari Kristus itu berbeda dengan kebangkitan yang dilakukan mujizat oleh para rasul. Mujizat yang dilakukan oleh para nabi-nabi, ya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam membangkitkan orang mati berbeda. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu dengan tubuh kemuliaan, itu dengan segala sesuatu kuasa dan kedaulatannya. Sedangkan orang-orang mati yang dibangkitkan baik oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, oleh nabi-nabi gitu ya, itu semuanya adalah adalah bahwa hanya untuk menyambung hidup, hanya untuk memperpanjang nafas kehidupan yang di dalam tubuh yang sementara ini. Berbeda dengan kebangkitan Kristus, berbeda ya. Bahkan ya, kita harus tahu bahwa ngomong tentang kebangkitan Kristus, termasuk di dalamnya kita harus bisa perhatikan adalah bahwa apa? Bahwa Kristus itu mengapa perlu disebutkan ya? Mati, dikuburkan, lalu itu dibangkitkan. Ya, kita lihat ya ayat ayat keempat ya. Iya, ayat keempat ya. Mulai dari ayat 3 ya, bahwa Kristus telah mati, masih di 1 Korintus 15 ya, bahwa Kristus telah mati gitu ya. Lalu ayat keempat yang bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci.
Mengapa harus disebutkan seperti itu? Bahwa ia telah mati, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan. Mengapa itu menjadi penting? Itu menunjukkan bahwa kematian Kristus itu bukan main-main loh. Itu bukan sekedar sandiwara. Ya, lalu inkarnasi Kristus itu juga bukan sesuatu yang hanya tipu-tipu mata doang gitu ya. Enggak loh ya. Ya, itu yang dipercaya oleh kaum Gnostik dari aliran Doketisme yang mengatakan seperti itu. Oh, itu masalah tipu-tipu mata aja gitu ya. Enggak, itu bukan. Ya, itu bukan. Bukan. Ya, kenapa? Karena mati. Benar-benar mati ya secara tubuh. Bagaimana ini ya, nafas kehidupan itu, roh meninggalkan tubuh gitu ya, itu benar-benar mati, lalu dia dikuburkan, dia punya tubuh, lalu dia mengalami kebangkitan ya, sehingga inkarnasi Kristus itu dikonfirmasi dengan sangat jelas di dalam hal ini ya. Lalu juga kematian Kristus itu menjadi begitu nyata ya. Lalu juga apa? Kebangkitannya itu sungguh-sungguh meneguhkan iman kita. Ya loh. Ya loh. Ya. Inkarnasi menjadi jelas. Ya kan? Kematiannya itu menjadi nyata. Gitu ya. Dan kebangkitannya itu sungguh-sungguh mengkonfirmasi iman kita. Ya. Iya. Ya. Dikuburkan. Jadi bukan hanya potong leher, digantung di kayu salib, habis itu mati. Setelah mati dia muncul lagi, langsung nongol. Orang akan merasa apa? Oh, ini main-main nih. Oh, ini mah jadinya gak ada masalah apa-apa. Mengapa harus dikubur? Mengapa harus tunggu 3 hari baru dibangkitkan? Itulah karya keselamatan Tuhan yang Tuhan rancang. Itulah inkarnasi yang Kristus sungguh-sungguh jalankan. Dan itulah adalah kematian yang nyata. Kematian yang ini ya, yang dijalankan dengan begitu sungguh oleh Tuhan sendiri. Oleh Tuhan sendiri. Maka inilah yang dinyatakan gitu ya. Maka Rasul Paulus bilang, kalau engkau tidak percayakan kebangkitan orang mati, berarti Kristus gak bangkit. Kenapa? Karena dia yang paling sulung. Ya, dia yang paling sulung. Ya, itu diulang sampai 4 kali loh. Kristus tidak bangkit, Kristus tidak bangkit. Ini ya, kalau Kristus tidak bangkit, itu diulang sampai 4 kali. Ya, ya, lu kalau gak percayakan kebangkitan orang mati, Kristus tidak bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, bagaimana? Sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah imanmu. Sia-sia sekarang. Ya, sia-sia. Itu akan menjadi sangat sia-sia. Padahal sia-sia gak karya keselamatan itu? Tidak. Gitu kan? Ya kan? Kita sudah bisa dengan sangat jelas tahu kan? Apakah sia-sia gak itu? Tidak. Ayat kedua, ingat. Ayat kedua sudah sangat jelas. Lalu nanti ayat ke-10 juga Rasul Paulus juga ngomong, itu tidak sia-sia loh. Engkau sekarang gimana? Engkau sekarang menikmati Injil itu kan? Yang saya beritakan, engkau terima, engkau percaya, dan engkau diselamatkan. Itu kan di ayat kedua kan? Tidak sia-sia kan? Ya, lalu di dalam diri Rasul Paulus juga ngomong itu tidak sia-sia anugerah itu. Kenapa? Karena saya bekerja yang lebih keras. Karena saya mendapatkan anugerah yang ibaratnya itu lebih besar. Karena saya adalah rasul yang prematur. Ya kan? Ya, maka gitu ya, anugerah itu sudah diberikan kepada saya sedemikian lebar, sedemikian luas, sia-sia gak? Enggak, saya bekerja dengan begitu keras. Lalu ayat 14 itu, kalau Kristus tidak bangkit, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka ini semuanya jadi sia-sia. Sia-sia. Ya, sia-sia. Lalu Rasul Paulus bilang, kalian harus tahu, kami disebut rasul. Kami disebut rasul. Kami memberitakan akan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ternyata dia tidak bangkit.
Bukankah kami sedang bersalah kepada Tuhan? Kita sedang berbohong tentang Tuhan di sana. Itu yang ayat ke-15 yang Rasul Paulus bilang. Itu, ya. Bayangkan kami memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan yang membangkitkan dia. Lalu kalian mengatakan, oh tidak ada kebangkitan. Berarti apa? Kami sedang berbohong tentang Tuhan. Kami bersalah kepada Tuhan. Ya, itu yang ingin Rasul Paulus katakan. Maka sebenarnya mestinya seharusnya tidak. Mestinya seharusnya tidak. Ya, mestinya seharusnya tidak. Ya, itu yang dinyatakan ya. Itu yang ditunjukkan sedemikian rupa oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus ingin ngomong apa? Buat apa kami berspekulasi sedemikian rupa, ya lalu akhirnya sampai bersalah kepada Tuhan, berbohong terhadap Tuhan, berbohong tentang Tuhan bahkan, ya itu kan konsekuensinya begitu berat. Buat apa? Kalau yang tidak ada kebangkitan orang mati, itu yang Rasul Paulus bilang. Enggaklah, adalah. Gitu ya. Maka Rasul Paulus masuk ke ini, ayat ke-17 sampai 18. Yaitu apa? Kalau gak ada kebangkitan orang mati, sekarang ini kita semua masih hidup di dalam dosa. Lalu bagaimana? Kita akan binasa nantinya. Dan ini yang sangat mengerikan. Benar. Inilah yang sangat mengerikan. Tahukah kamu? Itulah yang begitu menyedihkan. Itulah yang sebenarnya tidak mungkin terbayangkan. Ya, maka Rasul Paulus bilang, lalu kalau kayak gini, ini untuk apa semuanya? Pengharapan ini untuk apa? Hanya sekedar hidup di dunia ini. Hanya untuk hidup yang sementara ini. Lalu ini tidak memiliki sebuah pengharapan untuk masa depan. Lalu ini buat apa? Ya, itulah yang Rasul Paulus bukakan. Itulah yang Rasul Paulus ingin tunjukkan. Itulah yang Rasul Paulus rindukan. Untuk bagaimana? Ya, untuk bagaimana semua jemaat di Korintus itu boleh menerima, mendapatkannya. Ya, menerima, mendapatkannya. Ya, maka inilah yang kita sungguh-sungguh harus datang ke hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena ada orang-orang seperti Rasul Paulus yang begitu jelas akan karya keselamatan. Ada orang-orang seperti Rasul Paulus yang menggumulkan karya keselamatan itu sangat komplit, lengkap, sehingga waktu dia menuliskan surat-surat ini, dia bisa menjelaskan kepada kita sedemikian rupa. Maka zaman kita sekarang ini, bayangkan, 2000 tahun kemudian, bayangkan, kita masih bisa menerima Injil yang sama. Kita masih mendapatkan pemberitaan yang sama. Ya, kita masih mendapatkan pemberitaan yang sama. Dan itulah yang memberikan apa? Memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Berapa banyak orang yang terus-menerus bersyukur setelah diberitakan akan Injil kepada dia. Kami sangat bersyukur, Pak Irwan. Selama ini kami gak tahu. Selama ini kami gak ngerti. Ya, selama ini kami berpikir bahwa apa? Kami perlu melakukan kebaikan-kebaikan tertentu supaya kami tetap boleh diselamatkan. Tapi kami ke gereja, tapi kami beribadah, ya, tapi kami berdoa kepada Tuhan Yesus, tetapi gak jelas. Benar-benar tidak jelas. Ya, justru melalui pemberitaan Injil seperti itulah. Ya, pemberitaan Injil seperti itulah. Ya, maka di dalam hal inilah kita sungguh-sungguh perlu ini. Ya, kenapa? Karena kita perlu mendoakan generasi zaman sekarang. Mungkin mereka akan mulai kesulitan untuk boleh menerima hal-hal seperti ini sedemikian rupa. Ya, generasi muda sekarang. Mungkin mereka tidak menganggap lagi kehidupan beragama itu adalah sesuatu yang penting. Ini adalah zaman yang begitu mengerikan sebenarnya. Semakin hari, semakin banyak angka-angka persentase orang-orang yang mengabaikan agama.
Orang-orang yang merasa tidak peduli akan perlu ke gereja, membaca firman dan hal yang lain. Itu semakin banyak. Kenapa? Karena merasa hidup ini sudah sedemikian nyamannya. Ya, hidup ini sudah dengan segala macam independensi, otonomi yang ada, gitu ya. Lalu merasa apa? Tidak lagi butuh Tuhan. Kita benar-benar kita perlu berdoa. Kita perlu memohon anugerah Tuhan untuk mereka yang generasi muda sekarang. Bagaimana mereka bisa, bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah pemahaman Injil yang murni seperti ini. Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit hari yang ketiga untuk memberikan kepada kita jalan keselamatan. Ya, sebagian lagi karena zaman sekarangnya sudah pragmatis dan segala macamnya. Akhirnya bagaimana? Menganggap yang penting adalah apa? Oke, lu mau selamat kan? Oke, lu mau ini kan? Ya udah, tinggal percaya Tuhan Yesus. Lalu akhirnya apa? Tidak pernah bisa menghargai proses. Tidak merasa perlu untuk tahu lebih banyak, lebih dalam. Ya udah, pokoknya saya percaya Tuhan Yesus, selesai. Sekarang saya mau urus urusanku. Kenapa harus menjadi terburu-buru seperti itu waktu ngomong tentang iman? Karena apa? Dia anggap itu nggak penting. Ya, dia anggap itu nggak penting. Kalau dia anggap itu adalah sesuatu yang penting. Kalau dia sungguh-sungguh mengerti apa itu sebenarnya. Ya, apa itu sebenarnya iman di dalam Tuhan. Ya, dia mestinya tidak hanya serta, pokoknya saya mau kesimpulannya saja, yang lain-lainnya saya nggak mau tahu. Ya, tapi justru zaman sekarang inilah ada orang-orang yang seperti itu menjalankan kehidupannya. Jadi gak usah ngomong panjang lebar, gak usah bertele-tele, pokoknya ngomong tentang percaya Tuhan Yesus selamat, udah selesai. Biar saya punya waktu lebih banyak untuk urusanku sendiri. Maka begitu orang mengatakan, mau dibaptis, harus ikut katekisasi loh. Ya, engkau mau disidi, perlu menjalankan kelas katekisasi. Dan sebenarnya bukan hanya kelas katekisasi, engkau harus rutin beribadah. Ya, waktu rutin beribadah bagaimana? Ternyata begitu minimnya orang, begitu sedikitnya orang-orang mau untuk menjalankan dan melakukannya. Ya, itulah yang kita sungguh-sungguh harus lihat. Bahwa apa? Kita sungguh-sungguh perlu berdoa untuk zaman ini. Karena mereka tetap butuh Kristus. Karena manusia terus-menerus menjalankan hidup, melenceng dari Tuhan, memberontak melawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan anugerah Tuhan, dengan penyertaan pimpinan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh bukakan untuk setiap kami. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus-menerus Tuhan nyatakan bagi kami. Apa yang Rasul Paulus tunjukkan dan nyatakan sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat esensi di dalam kehidupan kami. Kami harus terus bersyukur, kami harus terus bisa melihat bagaimana anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang akan memampukan. Karena itulah yang menjadi sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharap kekuatan dan campur tangannya hanya daripada-Mu saja. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh memohon anugerah penyertaan-Mu untuk sebuah pengertian seperti ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kemudian mari jemaat kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa, kita perlu memohon anugerah Tuhan. Kita mau berespon untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan ingin tunjukkan menjadi satu bagian dari respon kita atas firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita menyatakan respon kita. Bapa, kami harus bersyukur untuk karya keselamatan yang kami dapatkan. Kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh berikan untuk setiap kami. Kami harus bersyukur karena Tuhan yang sungguh-sungguh menunjukkan dan mengerjakannya sedemikian rupa. Begitu banyaknya. Dan kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan.
Dan Tuhan, ampunilah kami jikalau kadang-kadang kami menjalankan kehidupan ini, kami terkesan merasa kami tidak peduli, kami terkesan bahwa kami tidak butuh akan Tuhan, tidak butuh akan Injil-Mu, dan kami bahkan kadang merasa terganggu dengan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, karena justru itulah yang kami sungguh-sungguh butuhkan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan penyertaan hanya daripada-Mu. Kami sangat mengharapkan campur tangan Tuhan. Kami sungguh mengharapkan anugerah penyertaan Tuhan yang sungguh Tuhan boleh kerjakan dan Tuhan tunjukkan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh memohon, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu memohon penyertaan dan anugerah daripada Tuhan, yang Tuhan sungguh boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan untuk gereja-gereja yang masih dengan setia memberitakan Injil, gereja yang masih setia menggumulkan Injil, lalu bagaimana Injil itu diberitakan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, kiranya Engkau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Dan di sanalah kami sangat merindukan, di sanalah kami sangat mengharapkan bagaimana Tuhan, gereja-gereja-Mu tetap setia memberitakan Injil, gereja-gereja-Mu tetap boleh menunjukkan anugerah Tuhan melalui Injil yang boleh terus diberitakan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan. Kami sangat mengharapkan bagaimana anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang ada, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa, memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan, yang Tuhan sungguh boleh kerjakan dan Tuhan boleh lakukan melalui segala sesuatu yang ada, melalui apa yang Tuhan mungkin tunjukkan dan melalui apa yang Tuhan boleh nyatakan. Kita perlu memohon anugerah penyertaan Tuhan untuk bagaimana orang-orang Kristen sendiri, bagaimana mereka sadar akan berharganya Injil di dalam kehidupan mereka. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang kiranya mereka semuanya boleh disadarkan akan pentingnya Injil di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami sungguh berharap kekuatan dan campur tangan hanya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Secara khusus yang Tuhan karuniakan anak di dalam diri, di dalam kehidupan keluarga mereka. Lalu bagaimana anak-anak itu, baik itu mereka yang masih kecil ataupun juga mereka yang mulai beranjak remaja dan dewasa, bagaimana mereka juga tetap diperlengkapi dengan iman kepada Tuhan. Bagaimana mereka boleh mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan itu. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh berdoa memohon anugerah penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan campur tangan hanya daripada-Mu saja. Berilah kekuatan-Mu, berilah pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan melalui segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan dengan segala sesuatu yang ada. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyertai keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan sendiri. Secara khusus dengan anak-anak mereka, bagaimana anak-anak mereka boleh mendapatkan pembelajaran iman yang baik. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami sangat merindukan, kami sungguh mengharapkan kekuatan dan campur tangan yang hanya daripada-Mu. Tuhan, Engkau sendiri boleh menyertai, bahkan pada saat anak-anak mereka mulai dewasa, pada saat anak-anak mereka mulai beranjak remaja, dan bagaimana mereka tetap boleh memiliki iman yang sungguh, iman yang murni di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan semuanya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berdoa, kami sungguh berharap, dan kami sungguh memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon.
Kemudian mari kita sama-sama kita perlu buka suara, kita perlu memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan. Kita perlu berdoa untuk bagaimana setiap orang tua memiliki sebuah panggilan untuk membesarkan anak-anak mereka. Kita perlu berdoa untuk bagaimana orang-orang tua itu sungguh-sungguh disadarkan akan tanggung jawab mereka. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa dengan segala sesuatu anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh melayakkan setiap orang tua yang ada di dalam bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Dengan kondisi pandemi, lalu itu membuka mata kita semua dan memberikan sebuah dorongan, paksaan bahkan di dalam segala sesuatu yang ada. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan. Tuhan, berilah hikmat penyertaan yang hanya daripada-Mu. Engkau sendiri yang perlu menunjukkannya, Engkau sendiri yang perlu menyatakannya sedemikian rupa. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyatakan penyertaan dan pimpinan yang hanya daripada-Mu saja untuk bagaimana semua keluarga ini boleh membesarkan anak mereka sedemikian rupa. Kami sungguh ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakannya. Kami berharap, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama kita perlu buka suara, kita juga perlu berdoa memohon anugerah penyertaan Tuhan untuk ini ya, bagaimana keluarga-keluarga juga punya kasih di dalam Tuhan, punya kesetiaan di dalam Tuhan, bahkan punya contoh yang baik. Secara khusus adalah misalkan jikalau mereka masih punya orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah umur 70 tahun ke atas, lalu bagaimana anak-anak yang sudah dewasa itu boleh memelihara kehidupan orang tuanya. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak, kami juga perlu mendoakan untuk anak-anak yang sudah berkeluarga, lalu mereka sudah memiliki keluarga sendiri, dan bagaimana mereka tetap bertanggung jawab untuk pemeliharaan kehidupan orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan hanya daripada-Mu. Kami sangat berharap, kami sungguh memohon bagaimana campur tangan dan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan boleh berikan menjadi sebuah kaitan belas kasihan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh tunjukkan. Kami sangat merindukan Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakannya. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh berbelas kasihan. Kau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan segala sesuatu yang ada. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Lalu kita boleh bersama-sama buka suara, kita boleh berdoa untuk pelayanan-pelayanan sosial seperti panti jompo dan juga penampungan itu, bagaimana itu boleh menjadi sebuah tempat untuk ini ya, adanya orang tua yang mungkin karena kehilangan sanak saudaranya dan akhirnya menjadi hidup terlantar, mereka tetap boleh menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak, kami harus berdoa untuk organisasi-organisasi, lembaga-lembaga tertentu yang memiliki panti sosial, panti jompo, lalu mereka boleh memperhatikan bagaimana kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh mereka-mereka yang secara usia sudah lanjut gitu ya, lalu mereka kehilangan sanak saudara mereka, ataupun juga karena mereka sudah terpisah kehidupannya dengan anak-anak mereka sehingga mereka menjadi begitu sulit. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh menunjukkan penyertaan dan pimpinan-Mu, dan kami harus berdoa bagaimana perhatian dari setiap lembaga dan organisasi yang ada, kiranya mereka boleh bersungguh-sungguh bekerja di dalam Tuhan, dan bagaimana mereka boleh melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan anugerah penyertaan Tuhan. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk anugerah-Mu, kami harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan, dan kami percaya segala sesuatu ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh tunjukkan kepada setiap kami, dan Tuhan sendiri yang boleh menyatakan itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan kami. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.
Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dengan streaming doa pagi kita. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai setiap kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat berkarya, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.